Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya cuman pengen berbagi tips sedikit buat mengecek spool di motor CB150R ini. Nah, ini saya sekedar pengalaman kemarin. Jadi sebenarnya kemarin saya udah ganti spoolnya juga di motor saya ini, di motor CB150R yang old, yang ke-15. Jadi awal-awalnya itu motornya itu kendalanya seperti ini. Jadi yang pertama itu kalau motor dibawa di RPM rendah, motor itu suka mati sendiri. Terus motornya itu juga berbet. Terus motor juga susah nyala. Nah, kemarin saya udah sempat ganti aki. Tapi aki yang baru itu cuma bertahan 1 kalau enggak 2 hari. Habis itu tekor lagi. Nah, setelah itu saya udah coba cek bagian kiproknya. Kiproknya sih aman. Tapi sebenarnya di motor CB150R ini untuk kasus kiprok yang rusak itu sangat jarang banget. Jadi yang sering kejadian itu langsung di spoolnya itu kebanyakan itu kasusnya gosong. Nah, setelah kemarin ganti aki, kemudian udah dicek kiproknya itu aman. Jadi kemarin saya terakhir ngecek di spoolnya. Nah, di sini saya yang pengen saya kasih tahu triks buat ngecek si kondisi spoolnya ini, pengisiannya itu normal apa enggak. Jadi kita cuman butuh alat ini. Jadi ini namanya, kalau sampai nanti beli di bengkel biasa itu bilang aja lampu rating, dok lampu rating gitu. Ini harganya murah, kalau enggak 5.000 ya paling gede 10.000 lah. Ini jadi berbekal ini kita bisa tahu gimana pengisiannya itu dari spool itu normal atau enggak gitu. Oke, kalau gitu langsung aja. Jadi pertama kita ambil di sini. Jadi di sini itu kabel spoolnya. Itu tuh di dalam sini tuh ada soket dari spoolnya. Nah, ini ada soket. Nah, caranya buat ngecek si spoolnya itu normal apa enggak, pengisiannya itu normal apa enggak. Jadi pertama kita nyalain dulu mesinnya. Nah, setelah mesinnya dinyalain, di sini ada 3 kabel kuning. Nah, 3 kabel ini semuanya pengisian dari spool. Nah, cara buat ngecek kondisi spoolnya itu seperti ini. Kita colokin ke sini, kemudian kita tempelin ke masar. Nah, kalau spool ini normal, nyala lampu ini harusnya harus terang banget. Jadi kalau misalkan nyala lampu bola ini redup, berarti bisa dipastikan si spoolnya itu bermasalah. Jadi biasanya sih spoolnya itu ada yang kosong dalamnya. Kita coba satu persatu di 3 kabel kuning ini. Normal.
tadi ketiga-tiganya kita coba tanda nyala bulamnya itu terang semua, jadi kesimpulannya si spoolnya ini keadaannya bagus, pengisiannya bagus. Jadi kemarin sebelum spoolnya diganti ada dua kabel, jadi kabel sini sama sini itu nyalanya redup. Nah, jadi dari situ bisa dipastikan kalau di spoolnya itu bermasalah. Jadi untuk kondisi spool yang bagus itu ya seperti tadi. Jadi ketika kita coba pakai bulam ini harusnya itu nyalanya harus terang. Jadi kalau misalkan bulamnya itu redup, berarti emang pengisiannya bermasalah. Artinya spool yang di sini itu bermasalah di dalamnya. Jadi itu untuk spool yang sekarang ini keadaannya bagus, emang bagus soalnya spool di sini baru ganti kemarin. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ada kejadian ada kendala seperti itu, teman-teman jangan buru-buru ganti aki dulu, jangan buru-buru ke kiprok dulu. Coba teman-teman langsung ke pusatnya sini dulu, langsung cek bagian spoolnya dulu, apakah pengisiannya itu normal apa enggak gitu. Jadi teman-teman nggak harus punya avometer, teman-teman cuma modal bulam ini teman-teman bisa tahu keadaan si spoolnya itu normal atau enggak. Oke, jadi seperti itu alasannya kenapa ketika motor ini spoolnya itu kena, si akinya itu cepat ngedrop karena nggak ada pengisian lagi dari sini, dari spoolnya itu udah nggak ada pengisian lagi. Jadi motor hidup itu cuman mengandalkan dari si aki itu. Jadi walaupun kita ganti aki itu dengan aki baru, paling juga aki itu cuman bertahan beberapa hari saja. Ketika aki itu udah ngedrop, udah motor akan mati lagi karena udah nggak ada pengisian dari si spoolnya. Tuh, oke.